Hello guys, welcome to English on Slides with me Jaya Saputra. Untuk memulai pelajaran pada video kali ini, tidak lupa aku mengingatkan kalian untuk mengunjungi blogku. Yang pertama adalah edunesiajaya1.blogspot.com, kemudian susah tapi mudah.blogspot.com. Ya, jangan lupa. Di sana kalian bisa mengakses berbagai materi tentang bahasa Inggris dan pelajaran lainnya secara gratis. Ingat itu, oke? Langsung saja kita mulai pelajaran kali ini. Lesson 1, verb atau kata kerja. Verb atau kata kerja. Apa itu verb? Verb is a part of speech that describe an action or occurrence or indicates a state of being. Jadi verb atau kata kerja adalah jenis kata yang mendeskripsikan sebuah aksi atau kejadian atau mengindikasikan sifat dari suatu benda. Ya, state of being itu adalah sifat atau keadaan suatu benda. Langsung saja, the placement of verb atau peletakan verb ya atau kata kerja. Kita lihat dari contoh-contoh berikut. Yang pertama adalah I love you. Kira-kira yang mana kata kerjanya? Betul sekali. Love ya. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, letak kata kerja dalam bahasa Inggris itu biasanya ada di setelah subjek ya. Seperti ini misalkan I adalah subjeknya. Berarti love itu adalah kata kerjanya ya. Secara umum gambaran struktur bahasa Inggris itu seperti itu. Jadi subjek, predikat atau kata kerja kemudian objek ya. Lanjut, contoh kedua adalah John throws a stone. Tahu arti kata throw? Ya, throw seperti pada digambar itu artinya melempar ya. Jadi John throws a stone adalah John melempar sebuah batu ya. John sudah pasti adalah subjeknya. Throws, nah throws itu adalah kata kerja atau verb. Kemudian a stone itu adalah objek. Ya, betul sekali. Terus contoh ketiga adalah I sit on the floor. Sit apa artinya? Ya, betul. Duduk ya. On the floor di lantai. Jadi I adalah subjek atau kata ganti. Sit adalah verb atau kata kerja. On the floor adalah kata keterangan tempat. Ya, seperti pada digambar dia duduk di lantai. Oke. Lanjut. Classification of verb based on its regularity. Maksudnya adalah klasifikasi verb atau kata kerja berdasarkan keteraturannya. Yang pertama adalah regular verb dan irregular verb. Apa saja irregular verb, apa saja irregular verb? Kita bahas. Yang pertama adalah regular verb. Contoh dari regular verb yang pertama adalah open atau membuka, close menutup, climb memanjat, spray menyemprot, dan study belajar. Nah, terus kenapa mereka dibilang regular verb? Sebenarnya dari contoh ini contoh sedikit saja ya. Sebenarnya masih banyak sekali regular verb ya. Tapi ini sebagai contoh saja. Regular verb. Terus kenapa mereka disebut dengan regular verb? Aku akan jelaskan. Jadi kenapa mereka dibilang regular verb atau kata kerja beraturan? Karena mereka berubah secara teratur terhadap tenses kalimat yang mengandung kata kerja tersebut. Agak membingungkan. Mari kita lihat contohnya saja. Misalkan yang pertama open, itu bentuk pertama. Ya, nih open bentuk pertama atau dalam bentuk present ya. Terus open dalam bentuk kedua atau past tense. Terus untuk bentuk past participle atau bentuk ketiga adalah open. Jadi maksudnya apa sih bentuk satu, bentuk kedua, bentuk ketiga? Untuk saat ini kamu hanya cukup mengingat bahwa dalam bahasa Inggris setiap kata kerja itu mempunyai 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Bentuk pertama itu mewakili present, bentuk kedua mewakili past tense, bentuk ketiga mewakili past participle. Untuk lebih jauh lagi, apa itu past, apa itu present, apa itu past participle, itu belum saat untuk aku jelaskan ya. Yang penting sekarang adalah setiap kata benda dan setiap kata kerja dalam bahasa Inggris itu mempunyai 3 bentuk. Bentuk satu, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Cukup sampai situ saja ya. Nanti selanjut untuk lebih rincinya nanti di pelajaran berikutnya, oke?
Nah, lanjut ke contoh kedua yaitu climb bentuk pertama, climbed bentuk kedua, dan climbed bentuk ketiga. Lihat di sini open dan open bentuk kedua dan open bentuk ketiga bentuknya sama kan? Nah, terus climb bentuk kedua dengan bentuk ketiga juga sama. Nah, itulah kenapa mereka dibilang regular verb. Karena karena untuk bentuk kedua dan bentuk ketiga tinggal ditambahkan a d setelah kata tersebut. Misalkan open jadi open, terus climb jadi climbed. Tambahkan a d aja di belakangnya kan. Nah, itulah kenapa bilang regular verb. Oke, examples in sentences. Yang pertama adalah I closed the door. Bentuk present. I closed the door. Bentuk past tense. Ya. Terus contoh kedua, we study English menjadi we studied English. Jadi maknanya apa? Bedanya maknanya. We study English berarti kita sekarang belajar bahasa Inggris nih. Seperti yang sekarang kita lakukan, belajar bahasa Inggris kan? Nah, yang we studied English ini beda artinya. Jadi kalau we studied English berarti kita sekarang tidak sedang belajar bahasa Inggris, tapi mungkin 2 hari yang lalu, 1 jam yang lalu, pokoknya sewaktu ada waktu tertentu di masa lalu kita belajar bahasa Inggris, maka kita menggunakan we studied English. Ya, jadi tidak terjadi sekarang tapi pernah terjadi di masa lalu. Maka bentuknya adalah bentuk simple past tense. Oke, paham? Lanjut ke contoh ketiga yaitu they climb a tree. Bentuk present, bentuk pastnya adalah they climbed a tree. Oke. Nah, jadi kalau misalkan regular verb itu untuk mengubahnya menjadi bentuk kedua dan bentuk ketiga tinggal ditambahkan akhiran a d di belakangnya seperti tadi climb menjadi climb. Nah, sampai situ saja. Oke, paham? I hope so. Langsung ke irregular verb. Jadi irregular verb contohnya adalah think atau berpikir, write menulis, learn mempelajari, throw melempar, dan teach mengajar. Ya, oke. Jadi kenapa mereka dibilang irregular verb atau kata kerja tidak beraturan? Karena mereka berubah secara tidak beraturan ya terhadap tenses. Jadi maksudnya apa? Coba lihat contoh pertama, think. Bentuk pertamanya think, bentuk keduanya adalah thought, bentuk ketiganya adalah thought. Apakah ada akhiran a d belakangnya? Tidak ada. Nah, berarti dia tergolong irregular verb ya, karena mereka tidak berubah secara teratur. Nah, contoh keduanya write. Bentuk pertama write atau menulis artinya ya. Terus bentuk keduanya adalah wrote. Bentuk ketiganya written. Nah, jadi tidak ada aturannya, beda kan, perubahan thought dengan wrote kan beda. Nah, jadi itulah maksudnya irregular verb. Jadi berubah secara tidak teratur. Jadi bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiganya mungkin berbeda-beda seperti itu. Ya. Nah, contoh dalam kalimat I teach English. Seperti yang aku sekarang lakukan, I teach English to you. Jadi aku mengajar bahasa Inggris. Bentuk present. Terus bentuk pastnya I taught English. Berarti sekarang aku tidak sedang mengajar. Nah, kalau I taught English, aku sekarang tidak mengajar, tapi mungkin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu aku mengajar bahasa Inggris. Nah, itulah makna dari past tense itu. Ya, terus contoh kedua adalah we write a letter. Kami menulis sepucuk surat. Ya, bentuk pastnya we wrote a letter. Kami atau kita mungkin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu menulis surat. Maka we wrote a letter. Ya. Contoh ketiga, they learn geography. Mereka belajar geografi. Terus bentuk past tense-nya adalah they learned geography. Oke. Nah, jadi kalau untuk apa ya, untuk formula untuk bisa menguasai irregular verb atau kata kerja tidak beraturan itu apa rumusnya? Hanya satu, yaitu memorize atau menghafal. Jadi dihafal saja, ya. Atau mungkin bisa dibiasakan. Ya, kalau saran aku cukup 5 irregular verb, hafal 5 irregular verb
per minggu. Jadi misalkan satu minggu ini kamu menghafal 5 irregular verb, ya. Terus dihafal setiap hari, diulang, setiap hari diulang, insya Allah akan stuck in your head, akan menempel di otakmu ya. Jadi sampai nanti beberapa minggu kemudian kamu mungkin sudah menghafal beberapa ya irregular verb. Karena irregular verb ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan regular verb. Jadi mudahnya itu ya. Oke, sampai sini saja. Thank you for your attention. Don't forget to visit my blogs at indonesia1blog.blogspot.com or susahtanyamudah.blogspot.com. Okay, thank you for your attention. I hope that's helpful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.